Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan ya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-undangan. Untuk anggota kelompok terdiri dari pertama Yoga Setia dengan NIM 23SA11A039, kemudian saya sendiri Devan Maulana Satriani dengan NIM 23SA11A017, dan yang terakhir ada Yofi Yulianto dengan NIM 23SA11A159. Pertama kita dari pendahuluan ya. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Contohnya seperti mengambil uang negara, menerima suap, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Di Indonesia, korupsi termasuk tindak pidana berat karena dampaknya sangat besar terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat berbagai undang-undang untuk mencegah dan menghukum pelaku korupsi, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, sejarah pemberantasan tindakan korupsi. Pemerintahan telah berupaya memberantas korupsi sejak kemerdekaan, baik melalui peraturan yang ada maupun dengan membentuk peraturan yang baru, khususnya mengatur pemberantasan tindakan pidana korupsi. Beberapa peraturan yang telah digunakan antara lain: satu, delik korupsi dalam KUHP; dua, peraturan pemberantasan korupsi, penguasa perang pusat nomor PRT garing Perpu garing 013 garing 1950. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian 4 ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima ada TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ke delik korupsi dalam KUHP. Delik korupsi dalam KUHP Indonesia merupakan warisan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP ini hasil dari kodifikasi dan unifikasi hukum pidana di Indonesia dengan berbagai penyesuaian, meskipun terdapat usaha untuk memasukkan tindakan pidana korupsi ke dalam KUHP, hal ini tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi ditambah setelah KUHP. Selain itu, delik korupsi dalam KUHP tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda, sehingga KUHP memberikan dasar bagi penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT garing Perpu garing 013 garing 1950. Peraturan ini menyatakan bahwa korupsi disebabkan oleh berbagai peraturan yang telah dikenal sebelumnya. Peraturan ini secara khusus mengatur pemberantasan korupsi dan menjadi dasar bagi regulasi selanjutnya, termasuk Peraturan Penguasa Militer pada tahun 1957. Peraturan tersebut menetapkan tanggung jawab bagi pelaku yang terlibat dalam tindakan korupsi serta memberikan kerangka hukum untuk menanggulangi praktik korupsi di masyarakat dan institusi negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dibuat sebagai penyesuaian dari peraturan penguasa perang pusat yang sebelumnya bersifat darurat dan sementara. Peraturan ini muncul karena situasi negara sudah kembali normal dan dibutuhkan dasar hukum yang lebih tetap. Awalnya aturan ini berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Perubahan penting dalam undang-undang ini adalah penggantian istilah perbuatan korupsi menjadi tindak pidana korupsi agar lebih tegas secara hukum. Namun, dalam penerapannya, undang-undang ini dinilai masih terlalu ringan dan cenderung menguntungkan terdakwa karena proses pembuktiannya cukup sulit.
Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 menjadi dasar penting dalam perkembangan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini ditetapkan sebagai jawaban atas ketidakcukupan Undang-Undang tahun 1960 dalam menangani isu korupsi yang semakin meluas, terutama sebelum tahun 1970-an. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membentuk Komisi 4 yang bertugas melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi langkah-langkah yang lebih efektif. Dua poin utama yang dihasilkan oleh komisi tersebut meliputi penilaian terhadap hasil-hasil kebijakan yang telah diterapkan serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai bagian dari pendekatan sistematis untuk pemberantasan korupsi dengan cara yang lebih terencana dan terstruktur. Selanjutnya ada TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan ini lahir sebagai respon terhadap gerakan reformasi yang muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun. Selama periode tersebut, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme telah mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam hal ini, TAP MPR menekankan pentingnya menciptakan sistem pemerintah yang lebih transparan, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi serta mendorong penyelenggara negara untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, melalui sidang umum istimewa MPR, TAP ini juga bertujuan untuk menegaskan komitmen politik dan hukum demi menciptakan pemerintah yang bersih, sekaligus menghapus praktik-praktik yang merugikan masyarakat, menandai langkah awal untuk mengakhiri era kekuasaan Presiden Soeharto yang selama ini dianggap syarat dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini ditekankan bahwa penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas serta transparansi, sambil menetapkan ketentuan yang lebih ketat mengenai tindak pidana korupsi. Selain itu, undang-undang ini bersifat sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga negara untuk meningkatkan akuntabilitas mereka serta mencegah tindak yang dapat merusak kepercayaan publik. Dalam pelaksanaannya, setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk mematuhi standar etika dan moral yang tinggi serta menghadapi sanksi yang tegas jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang lebih bersih dan berfokus pada kepentingan rakyat. Untuk selanjutnya akan Kemudian, dijelaskan oh, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yaitu Yonvi, silakan. kemudian ada delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Jadi menurut Undang-Undang terdapat 30 perbuatan yang termasuk dalam delik korupsi yang diatur dalam 13 pasal. 30 delik ini mencakup berbagai bentuk korupsi seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, serta perbuatan yang merugikan keuangan negara. Delik ini dirumuskan baik oleh pembuat undang-undang maupun diambil dari KUHP, secara langsung atau tidak langsung. Tidak semua delik dijelaskan secara rinci, namun yang utama meliputi tindak korupsi umum dan gratifikasi yang masih sering kurang dipahami masyarakat. Berikut ada beberapa delik yang diatur dalam undang-undang. Di sini saya akan menyebutkan beberapa sebagai contoh, sisanya bisa dipelajari di buku panduan. Yang pertama ada pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi.
Perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memperkaya adalah setiap perbuatan yang bertujuan menambah aset, harta kekayaan, dan atau kepemilikan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan melawan undang-undang dan melawan hukum dalam arti material. Kemudian ada pasal 3, isi dalam pasal 3 Undang-Undang Korupsi pada intinya adalah melarang perbuatan mengambil mencari untung, yaitu mengambil atau mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, tetapi undang-undang melarang perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Kemudian ada pasal 13, perbuatan utama yang dilarang di dalam pasal 13 sebagai perbuatan korupsi yang ketiga adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji. Kemudian ada pasal 15, delik korupsi yang diatur dalam pasal 15 sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai delik yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, mengingat konsep perumusan delik yang tidak digunakan mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP. Percobaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak selesai. Tindak pidana yang tidak selesai dapat diancam dengan sanksi pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana, yaitu A. Ada niat, B. Adanya permulaan pelaksanaan, C. Tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku. Kemudian ada pasal 5, delik korupsi berupa memberi suap adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1. Delik korupsi menerima suap adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 2. Perbedaan utama keduanya adalah bahwa pada delik memberi suap yang diatur dalam huruf A, pemberian atau janji itu dilakukan dengan tujuan pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan delik korupsi berupa memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf B adalah pemberian yang dilakukan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 400 kepada pegawai negeri atau dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 11 ini adalah menerima hadiah atau janji, pemberian atau janji mana diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Kemudian ada latar belakang lahirnya delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Lahirnya delik korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada peraturan sebelumnya, terutama dalam pengaturan dan perumusan tindak pidana korupsi. Sebelum adanya undang-undang khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan mengenai delik korupsi masih bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang dinilai belum mampu menampung kompleksitas serta perkembangan bentuk-bentuk korupsi di masyarakat. Ya, lalu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Jenis delik ini merupakan tindakan pidana korupsi yang secara khusus dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan tidak diambil dari ketentuan KUHP. Berdasarkan berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan langsung oleh pembuat undang-undang mencangkup beberapa pasal, diantaranya pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi. Meskipun demikian, beberapa ketentuan seperti pasal 15 juga menunjukkan adanya pengaruh konsep dari KUHP yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan khusus mengenai korupsi. Lalu ada delik korupsi yang diambil dari KUHP. Itu ada dua, satu delik yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Artinya pasal-pasal KUHP tersebut tidak berlaku lagi setelah diadopsi ke Undang-Undang Korupsi. Yang kedua itu ada delik yang tidak ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu delik yang masih berlaku dalam KUHP, namun juga dapat diterapkan sebagai delik korupsi dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, lahirnya delik korupsi dapat berundang-undang merupakan langkah untuk menyempurnakan aturan yang ada sebelumnya dan memperkuat dasar hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia. Lalu ada gratifikasi itu satu, pengertian gratifikasi berdasarkan pasal 12B Undang-Undang No 31 tahun 1999 CO, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Gratifikasi adalah segala bentuk pemberian dalam arti luas, termasuk uang, barang, rapot, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Yang kedua itu dapat diterima di dalam maupun di luar negeri, baik menggunakan sarana elektronik maupun tidak. Lalu subjek penerimaan gratifikasi itu ditunjukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara sebagai penerimaan pemberian. Ketika ada kapan gratifikasi dianggap suap, gratifikasi dianggap suap jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Keempat itu penghapusan sifat pidana gratifikasi. Sifat pidana dapat hapus apabila penerima melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kelima, prinsip umum gratifikasi. Itu secara umum gratifikasi yang sering dianggap sebagai pemberian biasa atau bentuk sopan santun kepada pegawai negeri. Namun dalam praktik gratifikasi sering disalahgunakan menjadi modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat agar dapat keuntungan tersebut tertentu. Lalu yang keenam itu resiko gratifikasi yang disalahgunakan. Pemberian semacam ini bisa membuat penjabat atau penerima terikat secara moral kepada pemberi. Hal ini dapat mengganggu objektivitas penjabat dalam menjalankan tugasnya dalam berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Oke. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.